Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Arsana dari kelas 03 PTP. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi Enterprise. Enterprise Arsitektur. Pengertian Enterprise. Enterprise merupakan kumpulan perusahaan atau organisasi yang memiliki beberapa tujuan tertentu. Menurut para ahli, enterprise dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Enterprise bukan hanya perusahaan company yang berorientasi kepada profit saja, tetapi juga bisa berupa organisasi non-profit atau nirlaba, seperti pemerintah, institusi pendidikan, ataupun organisasi amal. 2. Enterprise diartikan sebagai semua kumpulan organisasi yang memiliki sekumpulan tujuan. Enterprise dapat merupakan sebuah agen pemerintahan, sebuah korporasi keseluruhan, divisi korporasi, departemen tunggal, atau sebuah rantai organisasi yang berhubungan tetapi berjauhan secara geografis. Menurut definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa enterprise adalah suatu kumpulan perusahaan atau organisasi yang mempunyai tujuan bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan organisasi. Menurut Surendro, pengertian arsitektur merupakan suatu perencanaan yang diwujudkan dengan model dan gambar dari bagian komponen dari sesuatu dengan berbagai sudut pandang. Enterprise arsitektur diperlukan karena merupakan sebagai dasar sistem organisasi yang terdiri dari sekumpulan komponen yang memiliki hubungan satu sama lainnya, serta memiliki keterhubungan dengan lingkungan sistem, dan memiliki aturan untuk perancangan dan evaluasi. Arsitektur pada awalnya hanyalah sebuah prinsip dan istilah yang digunakan untuk membuat bangunan, tetapi dalam konteks teknologi informasi, arsitektur diperlukan untuk membangun sebuah sistem. Pengertian enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur adalah tentang mengorganisasikan proses bisnis dan infrastruktur teknologi informasi yang diintegrasikan dan distandarisasi tergantung kepada visi dan misi dan model operasional perusahaan. Model operasional adalah model yang paling cocok dengan integrasi dan standarisasi proses bisnis untuk mendistribusikan produk atau layanan perusahaan kepada konsumen. Tujuan dari penggunaan enterprise arsitektur dalam perusahaan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis dari perusahaan itu sendiri. Penggunaan enterprise arsitektur ini juga termasuk inovasi struktur organisasi perusahaan, integrasi proses bisnis, kualitas dan ketepatan waktu dari informasi bisnis, serta memastikan bahwa investasi untuk teknologi informasi dalam perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu metode dalam menggunakan informasi untuk meningkatkan fungsional bisnis seperti dijelaskan dalam TOGAF, melibatkan pengembangan suatu architectural vision yang menunjukkan sebuah target yang harus dicapai perusahaan di masa depan. Jika visi ini dapat dipahami dengan baik, akan lebih mudah membuat semacam batu loncatan yang mengilustrasikan sebuah proses perubahan dari keadaan sekarang menjadi keadaan yang ditargetkan. Batu loncatan ini dalam enterprise arsitektur disebut juga transitional arsitektur. Perkembangan teknologi yang pesat baru-baru ini memberikan efek yang baik pada enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur mendefinisikan apa perusahaan lakukan, siapa yang menjalankan perusahaan secara individual, bagaimana fungsional perusahaan akan berjalan, dan bagaimana data-data perusahaan akan disimpan dan dimanfaatkan. Biaya investasi dan operasional teknologi informasi akan berkurang dengan manfaat yang sama, dan keakuratan dan kecepatan sistem teknologi informasi akan meningkat. Bagaimana pengembangan sistem enterprise arsitektur dan perawatannya tetaplah harus dilakukan. Membangun sebuah sistem enterprise arsitektur dapat menghabiskan waktu dan biaya investasi yang tak sedikit, termasuk juga fase-fase di mana perkembangan proyek pembangunan enterprise arsitektur berjalan lambat dan membuat frustasi banyak perusahaan, di mana implementasi sistem bahkan belum terrealisasi.
Jika sistem ini tidak diperbarui dan dirawat secara berkala, manfaat-manfaat yang telah disebutkan di atas tidak akan dicapai dengan maksimal. Pengertian arsitektur menurut para ahli. 1. Bregman adalah kesatuan antara bentuk dan ruang, penciptaan ruang dan bentuk. 2. Boukoundige Encyclopedia adalah kegiatan mendirikan bangunan dari segi keindahan, sementara itu aktivitas mendirikan bangunan dari segi konstruksi disebut dengan ilmu bangunan. 3. Sir Henry Wotton adalah suatu arsitektur bangunan harus memiliki 3 kondisi, yaitu komoditas, kokoh, dan menyenangkan. 4. Gropius adalah suatu ekspresi yang paling tinggi di dalam alam pikiran seseorang yang mengandung unsur semangat, kemanusiaan, dan keyakinan. Perbedaan arsitektur dengan desain. Jika dibandingkan dengan desain, arsitektur mempertimbangkan faktor-faktor pendukung seperti teknologi, finansial, human resource. Dalam perancangannya, arsitektur juga perlu mendefinisikan domain dan hubungan dari faktor-faktor tersebut terhadap proses bisnis. Keuntungan enterprise arsitektur. 1. Dapat menangkap fakta tentang misi, fungsi, dan landasan bisnis dalam bentuk yang dipahami untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang baik. 2. Dapat memperbaiki komunikasi di antara organisasi TI dan bisnis dalam perusahaan menggunakan kosakata standar. 3. Fokus pada penggunaan strategi dan teknologi untuk pengelolaan informasi perusahaan yang baik dan meningkatkan konsistensi, akurasi, tepat waktu, integritas, kualitas, ketersediaan, akses, dan berbagai informasi pengelolaan TI di perusahaan. 4. Mencapai skala ekonomi dengan menyediakan mekanisme berbagai layanan di seluruh bagian perusahaan. 5. Mempercepat integrasi sistem yang eksis, migrasi, dan yang baru. 6. Memastikan pemenuhan hukum dan regulasi.